Pak Sudirman mau bertanya? Ya. Silakan. Ini dulu Pak Pok Jawas dari Laude, Pak Laude Monasa. Pak Laude Monasa. Silakan Pak Laude. Silakan Pak Laude. Ya, terima kasih Pak Direktur, Pak Kas Subdit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat terharu sekali setelah melihat materi yang dipaparkan. Keterharuan saya itu adalah setelah melihat adanya revolusi program pembelajaran di madrasah. Dan ini sebenarnya sudah lama ketika saya jadi siswa, ketika saya jadi guru, kerisauan ini rupanya terjawab sudah dengan program asesmen ini. Dan baru saja kami juga mengikuti asesmen untuk pengawas. Dan saya tahu bahwa asesmen yang saya ikuti itu tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kompetensi pengawas. Kalau pengalaman kami ketika waktu masih jadi guru, kebetulan saya juga pernah membantu di perguruan tinggi, itu kami memang perlu melakukan asesmen. Asesmen yang kami lakukan antara lain mengukur apakah calon mahasiswa itu sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ternyata dari hasil asesmen yang kami lakukan, masih terdapat calon mahasiswa yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kami buatkan program untuk bagaimana calon mahasiswa yang hasil asesmen tadi belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dia bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kami tetapkan program itu kami lakukan selama 3 bulan. Dan hasilnya, mahasiswa yang tadinya tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, setelah melalui program itu, mereka bisa membaca Quran dengan baik dan benar dan mengikuti program-program sebagaimana yang ada dalam silabus yang ada di kurikulum yang ada pada saat itu. Hanya yang menjadi problem, apakah asesmen ini juga diikuti dengan perubahan kebijakan-kebijakan yang lain. Salah satu contoh misalnya, dengan asesmen yang dilakukan oleh pusat, tentu apakah ada ruang bagi guru juga untuk melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga atau di sekolah itu. Contoh tadi, misalnya siswa itu masih diragukan apakah memang calon siswa kita ini sudah mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Dan itu perlu dilakukan asesmen. Yang kaitannya dengan kebijakan yang saya maksud tadi adalah misalnya ketentuan beban mengajar guru, ketentuan jam mengajar guru, apakah setelah revolusi belajar ini masih diikat dengan aturan-aturan itu? Karena kadang aturan yang kita buat itu, saya sendiri rasakan, aturan yang kita buat itu ibaratnya seperti kita membuat sangkar, kemudian kita masuk dalam sangkar itu, dan kita terpenjara di dalam sangkar itu. Oke, sehingga Pak Laude, poinnya sudah kami pahami ya, Pak Kasubdit yang menjelaskan ya. Terima kasih. Ini poin-poinnya saja, karena masih banyak yang ingin bertanya ya. Mohon maaf ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, selanjutnya kami persilahkan. Tadi Mas Hadi tadi kok hilang? Ya, Ibu Kasih dari Provinsi Jawa Barat. Nah, ya, silakan Bu Kasih. Bu Evi. Silakan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Terima kasih semuanya, Pak Direktur, yang terhormat, Pak Kasubdit juga, Pak Suwardi dan tim dari pusat serta adik-adik semuanya. Alhamdulillah. Ini sebelumnya laporan dulu Pak ya dari Jawa Barat. Alhamdulillah lumayan banyak Pak yang ikut Pak untuk Jumpa dan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Dan alhamdulillah Pak ini mungkin saya bukan hanya aksi aja, mungkin tadi dari yang pertama juga ya Pak yang tatap muka tadi. Alhamdulillah di Jawa Barat itu rata-rata mereka itu terkendalanya itu kemarin itu untuk tatap muka itu dari gugus COVID dan dari Pemda gitu. Tapi ternyata sekarang dengan SKB 4 Menteri ini kan ternyata gugus COVID bisa diwakilin oleh
hanya dari Pemda saja gitu. Dan mudah-mudahan di Jawa Barat untuk semester genap ini mudah-mudahan bisa tatap muka Pak, bisa tatap muka, dan mudah-mudahan nanti karena secara isian, secara kesiapan dari data periksa itu rata-rata di Jawa Barat itu hampir 90% sudah mengisi Pak untuk data periksa. Alhamdulillah. Dan untuk aksi Pak, mohon sekali lagi, punten ini Jawa Barat nggak masuk dalam aksi apa ya? Oh, gitu, itu tapi kemarin cuma instrumen uji coba, Bu. Yang uji coba nanti simulasi, akan masuk. Itu uji coba karena kita mencari yang madrasah yang ekonomi rendah sampai tinggi, ada wakilnya masing-masing dari Indonesia Timur, Barat, Tengah, ada masing-masing. Jadi samplingnya kita cuma cari 188 kemarin, Bu. Jangan khawatir. Nanti berikutnya sesuai dengan sip. Saya yakin, saya percaya pasti nanti juga hasilnya pasti untuk semua madrasah se-Indonesia ya Pak. Ya. Mohon itu aja mungkin kita mohon infonya itu aja mungkin Pak dari Jawa Barat, dan kita juga menunggu nanti mungkin ke depannya seperti apa program-programnya, karena alhamdulillah untuk program-programnya ini kayak Dragon Learn segala macam, insya Allah Jawa Barat juga mengikuti Pak. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Kasih. Mohon infonya. Terima kasih. Kasih dari sehat-sehat semuanya tim dari pusat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Sudirman HD, salah satu HD ini Pak Kasubdit ingin bertanya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Direktur, Pak Kasubdit dan Pak Kasih dari KSKK. Saya Sudirman dari HD Provinsi NTT. Yang pertama terkait dengan aplikasi yang sudah dirilis atau diterbitkan oleh Direktur KSKK. Harapan kami adalah yang sudah disentil oleh Pak Kasubdit maupun Pak Kasih maupun Pak Direktur, seluruh aplikasi yang ada di KSKK dalam hal ini mungkin e-learning dan lain sebagainya itu bisa terintegrasi atau nge-link dengan EMIS, ya dengan EMIS maupun dengan Simpatika nantinya ke depannya. Yang berikutnya terkait dengan AKM maupun UBKD yang sudah kami ikuti selama ini, yang sudah dirilis oleh teman-teman Dikbud terkait dengan UBKD atau uji kompetensi berbasis daring itu, harapannya adalah ke depannya itu yang kita ujikan itu, karena sudah beberapa kali kami mengikuti simulasi yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kemendikbud, itu masih banyak sekali terkendala infrastruktur maupun jaringan dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapan kami KSKK bisa berkoordinasi dengan tim Pusmenjer yang di Dikbud itu bisa menggunakan jangan full online, karena AKM yang coba dirilis oleh teman-teman di Dikbud itu sangat mengganggu sekali kami yang ada di NTT terkait dengan jaringan. Yang terakhir itu simulasi skala besar terkait dengan siswa MTS maupun MA, itu hampir 50% yang tidak bisa mengikuti, sehingga hal-hal teknis ini bisa disampaikan, bisa sama-sama bersinergi antara KSKK maupun dengan tim Pusmenjer terkait dengan pelaksanaannya. Harapannya itu semi online saja, karena banyak sekali terkendala terkait dengan pelaksanaan teknisnya. Walaupun pelaksanaan AKM kemarin kami tidak dilibatkan, hanya beberapa sampel, tetapi harapan kami ke depannya jangan full online Pak. Kasihan kami di madrasah, ya madrasah yang ada di NTT ini banyak yang terakhir kemarin di jenjang MTS itu hanya 20% Pak yang mengikuti, yang lain tuh hampir tidak bisa mengikuti terkait SSB. Nah, bagaimana koordinasinya teman-teman? Oke, mungkin sudah kami pahami Pak Dirman ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di sesi ini silahkan Pak Anwar Aulia, Pok Jawas dari DKI Jakarta. Suaranya Pak silakan. Pak Anwar suaranya nggak kedengaran, jadi nggak usah pakai headset, dicabut saja headsetnya. Dicabut saja headsetnya. Kabelnya dicabut Pak, kabelnya dicabut. Iya, langsung ke laptop. Iya. Sekarang kedengar Pak ya? Kedengar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasubdit, Pak Kasih yang saya hormati, Pak Direktur.
terkait dengan aksi, Pak. Jadi gini, ada salah satu binaan saya, itu yang kemudian ditunjuk kemarin pada uji coba aksi itu. Mereka ternyata melihat pada terfokus pada ketika soal yang diberikan itu dalam bentuk numerasi tadi, akhirnya mereka terfokus bagaimana menjawab soal tersebut. Saya tadi sangat terbuka pemikiran saya dengan apa yang di Kasub disampaikan, bahwa bukan cuma indikator yang kita tekankan gitu ya, tapi bagaimana pembelajaran bermutu yang kita akan harapkan gitu ya. Nah, di sini mereka itu Pak terfokus hanya menjawab soal-soal yang modelnya memang seperti itu. Jadi pertanyaan saya, apakah memang juknisnya ini yang memang belum jelas diberikan kepada mereka terkait aksi ini, sehingga mereka hanya fokus pada bagaimana menjawab soal-soal dalam menghadapi aksi tersebut gitu Pak. Nah itu tuh barangkali yang saya belum dapatkan hal seperti itu gitu, untuk juknisnya itu, sehingga mereka hanya tidak terfokus pada masalah soal aja gitu. Ya itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Anwar. Kami persilakan ya. Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Dr. Suwardi. Pertanyaan Pak Laude ini bagus sekali nih. Pertanyaan pertama ini bagus sekali. Apakah asesmen yang kita gulirkan, baik aksi maupun AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, itu akan diikuti dengan perubahan kebijakan? Ini saya tunjukkan dari materi yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi, nah ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui. Sebentar. Sebentar Pak ya, saya tunjukkan gambarnya ya. Bahwa asesmen ini adalah awal Pak. Awal nanti diagnostik itu adalah informasi awal untuk menentukan berbagai hal. Sehingga jangan khawatir Pak, nanti itu kita sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan ikutan dari nanti asesmen ini saat sudah kita gulirkan. Termasuk salah satunya bagaimana mendampingi guru untuk membaca hasil asesmen. Bagaimana mendampingi guru menindaklanjuti hasil asesmen. Termasuk pendampingan untuk kepala madrasah, bagaimana mendampingi itu. Sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang bermutu di madrasahnya. Dan itu sangat penting. Jadi aksi asesmen ini, aksi atau AKM itu tidak akan menghasilkan manfaat apapun kalau justru tidak ditindaklanjuti dengan berbagai perubahan baik yang ada di madrasah maupun kebijakan, Pak. Jadi asesmen itu hanya awal data yang nanti akan memberikan informasi kepada kita semua, sehingga kita nanti akan memberikan kebijakan-kebijakan yang cocok gitu. Nah, jadi kita ingin memperbaiki bagaimana pola kita nanti memberikan kebijakan itu tidak asal berkeinginan menetapkan kebijakan, tapi ada dasarnya hasil asesmen ini, Pak. Nah, termasuk nanti kalau efeknya bagaimana dampaknya kepada membangun perubahan budaya belajar di madrasah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya lihat kelihatannya di antara kita semuanya belum membaca KMA 184 ya. Ini kelihatan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bantuan para pengawas semuanya, kepala-kepala madrasah, mulai dari RA, ya, kalau RA tidak RA membaca KMA 792 tahun 2018 saja. Kalau dari MI, MA, MTS, kemudian para pengawas, tolong Bapak Ibu sempatkan membaca KMA 184 dan memahaminya. Termasuk Bapak Ibu kasih semuanya. Karena di situ Bapak Ibu kita sudah memberikan ruang-ruang inovasi, ruang-ruang penyesuaian yang memang nanti perlu kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya lanjutannya, sehingga semua kebijakan itu akan
fokusnya satu, yaitu kepada mutu. Termasuk simpatika segala macam, mau tidak mau nanti akan mengikuti kita. Karena kita sudah membuat suatu perjanjian tersendiri juga dengan Direktorat GTK. Sehingga, tapi ada syaratnya Bapak Ibu, ada prosedur yang dilaluinya. Karena itu tolong dibaca KMA 184, kemudian juknis-juknis turunan yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendis, itu bagaimana penyusunan kurikulum tingkat madrasah ya, di MI, MTS, MA, Bapak Ibu baca semuanya, itu terjemahan dari KMA 184, itu semuanya jelas. Kemudian bagaimana madrasah juknis untuk diversifikasi keunggulan madrasah. Ini sekarang kami sedang menindaklanjuti Bapak-bapak, Ibu-ibu berbagai dokumen-dokumen tindak lanjut untuk madrasah-madrasah yang sudah berani mengambil keunikan, misalnya madrasah yang akan bergerak dalam bidang riset, madrasah yang akan bergerak dalam bidang sains, akademik, madrasah yang akan bergerak dalam bidang keagamaan, madrasah yang punya asrama, ini nanti akan kita lakukan pertemuan juga. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ada ruang-ruang perhitungan struktur kurikulum yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Jadi kita kasih ruang-ruang itu. Sehingga pembelajaran itu betul-betul bisa dibangun secara dinamis dan insya Allah tidak akan mengganggu perhitungan-perhitungan kesejahteraan guru. Jamnya guru dan sebagainya. Bahkan kami sekarang sudah menyiapkan untuk tahun ajaran baru sesuai dengan instruksi Pak Direktur dalam rangka menerjemahkan arahan dari Pak Menteri, bahwa kita nanti di awal semester itu untuk madrasah aliyah dan sanawiyah kita sudah program bagaimana membuat matrikulasi awal di bulan-bulan awal untuk menguatkan kemampuan bahasa anak-anak, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Nah itu nanti perhitungan-perhitungan jamnya jelas tidak bisa konvensional Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu sudah kita nanti akan sosialisasikan tersendiri, kita tata tersendiri, sehingga anak-anak madrasah itu kita harapkan di semester pertama itu sudah mulai terbentuk budaya berbahasa yang baik. Baik bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, bahasa Arab, canggih sudah. Sehingga dia mau membaca literatur dari manapun untuk pengembangan ilmunya diharapkan sudah siap gitu. Nah, artinya kita sekarang sudah mulai siap untuk merancang, memberikan contoh kepada Bapak Ibu, merancang pembelajaran-pembelajaran yang keluar dari kotak kejumutan yang selama ini ada. Dan kita memang sengaja dorong agar kita semuanya berani. Dan kami mohon bantuan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu para pengawas itu untuk mendukung kondisi ini. Sehingga guru-guru itu betul-betul pikirannya lepas itu untuk bisa mewujudkan mutu pembelajaran. Jadi tidak ada lagi ketakutan saya nanti kalau begini salah enggak, membuat format begini salah tidak, enggak. Jadi kita sudah mengarahkan pada pembelajaran bagaimana bisa mewujudkan mimpi-mimpi pembelajaran masa depan gitu. Kemudian yang kedua, terima kasih Bu Kasih yang sudah Jawa Barat siap dan insya Allah lah nanti ada waktunya sendiri untuk menyentuh Jawa Barat itu ada sendiri Bu. Nanti jangan khawatir akan saya sentuh itu ya. Berikutnya yang ketiga, harapan Pak Sudirman itu sudah kita persiapkan. Insya Allah nanti akan ada aplikasi-aplikasi itu akan terintegrasi Pak. Sekarang sedang dalam proses ini. Semuanya membangun termasuk aplikasi rapor digital ARD itu kemarin kita buatkan surat edaran. Kita sekarang sudah ingin membuat suatu platform yang menyatu lah dalam semua aspek, tidak parsial-parsial dan itu satu sistem di dalam Direktorat KSKK. Kemudian harapan Pak Dirman tadi ya nanti kita komunikasikan. Sekarang kita setiap minggu itu kita komunikasi dengan Dikbud. Kemarin itu kita juga. Kemudian dari Pak Anwar Aulia,
aksi yang kemarin diuji cobakan itu bukan pelaksanaan aksi, Pak. Itu baru uji validasi, uji reliabilitas instrumennya, Pak. Jadi kebetulan saja ada titik-titik madrasah yang kita jadikan sampling untuk menguji instrumennya. Jadi instrumen yang akan dipakai tahun 2021 itu kita uji mulai sekarang, Pak. Sehingga betul-betul akurasinya tinggi. Nah, kemudian kalau yang dikeluhkan Pak Aulia, ada madrasah yang masih fokusnya menjawab soalnya. Nah, itu yang akan kita perbaiki, Pak. Sebenarnya soal aksi, soal AKM itu nggak usah dipersiapkan dengan latihan. Asal anak-anak budaya belajarnya sudah benar, itu mau dikasih pertanyaan apapun, kita sudah menyiapkan instrumen yang anak-anak akan bisa jawab itu. Anak-anak akan bisa jawab. Sehingga kita nggak usah bingung dengan instrumennya, karena jawabannya itu betul-betul memberikan ruang kepada anak itu untuk menjawab sesuai dengan imajinasi, kemampuan analisis, kemampuan evaluasi dan kemampuan kreasinya, Pak. Jadi tidak seperti soal dulu yang jawabannya sudah dipastikan ini jawabannya A, ini jawabannya B, sehingga latihan soal untuk menghafalkan jawaban kan gitu, Pak ya. Ini sekarang tidak, justru kalau anak-anak yang begitu nanti nggak akan bisa menjawab, termasuk nanti di perguruan tinggi soal-soal masuk perguruan tinggi itu akan begitu, Bapak Ibu. Jadi jangan takut, sudah ini satu irama sudah. Di perguruan tinggi nanti jangan diharapkan nanti misalnya energi kinetik rumusnya adalah A, EV kali setengah T atau apa, enggak akan keluar gitu. Kemudian dibuatkan soal cerita terus menjawabnya seperti dulu. Diketahui ini, kemudian rumusnya ini, kemudian dihitung. Tidak, Pak. Rumus itu anak-anak diberikan kemampuan untuk mengkreasi sendiri. Jadi dilepas-lepas itu. Sehingga logika itu betul-betul berjalan. Kalau anak-anak kerjaannya belajar cuma menghafalkan rumus, itu akan mati, Pak. Akan mati. Maksudnya mati itu akan tidak bisa hidup dalam mengapresiasi. Karena dunia ini nanti tidak akan bisa cuma dengan satu rumus, dua rumus. Anak-anak itu daripada menghafalkan rumus, anak-anak ditanamkan bagaimana bisa memahami kehidupan, kemudian dia mengembangkan kalau kondisinya kayak gini, maka dia akan sudah punya perhitungan-perhitungan untuk menyelesaikannya. Itulah literasi numerasi tadi, Pak. Jadi ini gerakan yang spektakuler, Pak. Insya Allah kalau kita ikuti bersama, karena itu kami mohon dukungan teman-teman yang ada di birokrat di provinsi untuk mensosialisasikan agar ide-ide ini cepat merambat, kemudian juga dukungan para pengawas, karena pengawas inilah mitra kami untuk mendampingi guru-guru. Walaupun nanti insya Allah tidak lama lagi kita akan lakukan pembekalan-pembekalan, Pak, untuk semuanya. Insya Allah di tahun 2021 ini memang programnya Pak Aulia, insya Allah Pak Aulia. Mungkin begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Kasubdit atas pencerahannya. Mohon izin Pak Kasubdit, ini nampaknya waktu sudah masuk sholat zuhur. Oh iya, iya. Teman-teman yang bagian timur jangan-jangan sudah mau sholat asar ini. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Kasubdit. Untuk itu saya mau baca mungkin ada beberapa informasi awal, Pak. Meraih yang cinta, Pak Dr. Suwardi, sebelum pantunnya boleh ada informasi awal. Oke, silakan. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu disiapkan oleh teman-teman di setiap provinsi, terutama teman-teman kasih kurikulum. Kami di Direktorat membutuhkan percobaan kurang lebih 20 madrasah. 20 madrasah yang kami ajak untuk melakukan langkah-langkah gila dalam tanda petik positif. Ya. Nah, untuk itu mungkin satu provinsi mencalonkan gitu, baik negeri maupun swasta, madrasah mana yang kira-kira tertarik untuk ikut. Tapi ketertarikannya kalau bisa dari madrasahnya gitu. Jadi jangan dipaksa Bapak Ibu. Karena kami ingin membuat prototipe sebelum menggarap madrasah se-Indonesia, kami akan mencari madrasah-madrasah tingkat sanawiyah dan aliyah dulu.
itu sekitar 2020 untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran masa depan seperti tadi foto-fotonya yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini nanti akan kita mulai di samping yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk mempercepat nanti kita akan memilih 20-30 akan kita latih sendiri. Dan itu mohon bisa saya berikan peluang untuk dicalonkan walaupun belum tentu nanti akan kami pilih. Karena kami nanti akan menyeleksi juga calon-calon itu betul-betul orangnya siap gila atau tidak. Mulai dari kepala madrasah sampai gurunya. Kalau yang kira-kira berpikirnya masih seperti yang dikhawatirkan Pak Direktur tadi, nggak akan kami pilih. Betul-betul yang akan kami pilih adalah orang yang sudah sama dengan yang diharapkan Pak Direktur tadi, kita pilih sehingga dia nanti akan dikasih tantangan apapun itu akan jalan. Kita butuh 20. Itu pertama. Kemudian kedua, yang perlu saya informasikan kepada teman-teman semua, ini baru sosialisasi pertama. Mohon dibantu oleh para kasih daerah maupun Pok Jawas untuk mulai Bapak Ibu virusnya disebar sedikit-sedikit. Walaupun nanti kami juga akan melakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi. Terus yang ketiga, mohon dibantu identifikasi madrasah-madrasah yang sudah punya asrama. Baik yang sudah punya asrama lama, yang sudah menyelenggarakan pembelajaran berasrama, maupun yang baru membangun asrama tetapi belum digunakan. Kami mungkin nanti akan melakukan webinar khusus Pak Kasih ya, Pak Dr. Suwardi ya. Kita akan khusus, karena itu nanti juga akan menghasilkan sebuah peluang inovasi untuk pembelajaran madrasah berasrama. Termasuk di sini baik yang umum maupun yang keterampilan dan sebagainya. Karena Pak Direktur sudah punya rencana-rencana tertentu yang nanti khusus. Mohon dikoleksi saja, nanti mungkin 1-2 minggu kita akan melakukan webinar khusus untuk madrasah yang berasrama. Nanti akan kita kasih challenge, tantangan, untuk bisa di SK-kan menjadi madrasah penyelenggara pembelajaran berasrama. Dan itu nanti treatment dari simpatikanya akan beda itu nanti. Mungkin itu Pak tambahan-tambahan, moga-moga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.